Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Pramono, panggil saja Pak D Hari. Hari ini Pak D akan berbagi mengenai how become the leader of yourself. Bagaimana menjadi pemimpin diri sendiri. Halo young leaders, pernahkah kamu merasa kewalahan dengan segala tugas sekolah dan tuntutan dari sekitarmu untuk menjadi yang terbaik? Pernahkah kamu merasa bahwa kamu tidak layak untuk menjadi sesuatu yang kamu inginkan? Young leaders, hidup ini bergerak dengan begitu cepat, seolah-olah kita sedang berada di sebuah arena balapan kuda. Semua berlomba-lomba untuk mencapai yang terbaik, yang tercepat dari yang lainnya. Tapi pernahkah adik-adik berpikir, siapa sih lawan terbesar dan terberat kita? Ya, lawan terbesarmu bukan mereka, teman-teman sekelasmu ataupun orang-orang lain. Lawan terbesarmu adalah dirimu sendiri. Ketakutanmu, keraguanmu, kegagalanmu yang menghambat untuk menjadi the best version of you. Sekarang Pak D Hari mau kasih tahu nih apa saja yang harus young leaders lakukan untuk menjadi the leaders of yourself. Young leader, Pak D Hari mau cerita nih. Begini ceritanya. Gina adalah seorang anak tunanetra di sebuah sekolah umum. Seringkali ia kesulitan untuk memahami pelajaran dan tertinggal oleh teman-temannya. Suatu hari, menjelang ujian sekolah, sang guru meminta bantuan anak-anak di kelasnya untuk mengajari Gina. Namun, tidak ada yang mengajukan diri. Hingga akhirnya, Dion, salah seorang murid, mengajukan diri untuk menjadi teman belajarnya tanpa disuruh. Langkah pertama untuk menjadi the leader of yourself adalah menjadi orang yang proaktif. Seperti Dion, beranilah untuk mengambil inisiatif bahkan di dalam situasi yang meragukan. Yang leaders bisa memulainya di rumah maupun di ruang kelas. Ketika diberi tugas dan tanggung jawab oleh guru untuk menjadi ketua sebuah proyek, jangan bilang dirimu, aku tidak bisa, melainkan tanamkan kepada dirimu, mari kita coba, aku pasti bisa, insya Allah. Yang leader, jangan takut gagal, melainkan hadapi kegagalanmu agar kamu bisa berkembang lebih baik lagi. Kedua, yang leaders, Pak D Hari minta kalian untuk membayangkan diri kalian sedang membintangi sebuah film. Kira-kira peran atau karakter apa yang kalian mainkan di dalam film tersebut dan kualitas seperti apa yang kalian miliki dalam karakter tersebut. Contoh, saya membayangkan diri saya menjadi seperti Batman. Karena saya senang menjadi pemeran utama dan Batman memiliki barang-barang canggih dan dia pintar. Yang leaders, seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa hidup si A terlihat lebih menyenangkan ketimbang diri kita. Dan kita pun berusaha menjadi sepertinya. Seringkali kita juga termakan omongan atau labeling orang lain terhadap diri kita. Kamu tidak bisa, kamu bodoh, kamu jelek, kamu tidak berbakat. Sehingga kita merasa apa yang mereka katakan adalah benar. Yang leaders, langkah kedua untuk menjadi pemimpin bagi dirimu sendiri adalah mengenal dirimu. Seperti peran yang kamu bayangkan di dalam film. Hidupmu adalah filmmu, kamu adalah pemeran utamanya. Put first thing first. Tok, tok, tok. Apakah yang leaders masih ada di sana? Pak D Hari akan memberikan sihir untuk kalian. Simsalabim, fokus. Nah, sekarang apakah adik-adik sudah fokus? Ya, fokus merupakan salah satu kunci kesuksesan seseorang. Yang leaders, sekarang Pak D Hari minta kalian untuk kembali mengambil sebuah pena dan kertas. Tuliskan satu target mengenai apa yang ingin kamu raih sebagai seorang anak. Serta satu target yang ingin kamu raih sebagai seorang pelajar. Misalnya, sebagai seorang anak, aku ingin bisa bahasa Korea agar dapat memahami drama Korea yang sedang aku tonton. Dan sebagai seorang siswa, aku ingin mendapatkan nilai 80 dalam ujian matematikaku minggu depan. Sekarang, langkah berikutnya, tuliskan masing-masing hambatan yang kamu rasakan dalam mencapai dua target tersebut. Langkah berikutnya, tuliskan juga solusi atau langkah apa yang harus kamu lakukan untuk mencapai kedua target tersebut.
Langkah ketiga untuk menjadi pemimpin adalah sadar prioritas. Ketika ingin mencapai sebuah target, kita harus pandai dalam mengeliminasi hal-hal lain yang tidak membawa keuntungan, serta mengidentifikasi langkah-langkah apa saja yang harus kita ambil untuk mencapai target tersebut. Jika kamu ingin mencapai targetmu dalam mencapai nilai 80 pada ulangan matematika, maka kamu harus mengurangi kegiatan lain yang menghambatmu dan mengurangi waktu belajarmu. Kalau kamu ingin bisa belajar bahasa Korea, maka pertama-tama kamu harus mencari mentor, bisa jadi seorang guru maupun lewat video di YouTube. Young leaders, penting sekali untuk kalian belajar bagaimana mengatur kewajibanmu sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang manusia biasa. Tentu kamu tetap bisa bermain game jika tugasmu telah selesai. Tapi kamu juga perlu mengeksplorasi dirimu dan tidak hanya belajar menghafal dan berhitung. Hiduplah dengan target, jangan seperti kapal tanpa nahkoda. Choose, identify, create, schedule, dan keep notes. Young leaders, untuk mencapai cita-citamu tentu kamu tidak bisa sendiri. Kamu butuh bantuan orang lain. Guru, teman-teman, orang tua adalah segelintir dari orang-orang yang akan membantumu mencapai cita-citamu. Ingat, the world does not revolve around you. Kamu hanyalah bagian dari dunia ini. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama serta keunikan dan potensinya masing-masing. Jadi, daripada yang leaders sibuk berlomba menjadi yang terbaik, belajarlah dari satu sama lain. Langkah keempat untuk menjadi pemimpin diri sendiri adalah terlibat. Listen, dengarkan ketika ada orang lain atau temanmu memberikan nasihat atau berbagi pengalamannya. Dengan mendengarkan, kamu akan belajar banyak hal yang mungkin belum kamu alami dan ketahui sebelumnya. Berikutnya, ask. Bertanyalah jika kamu tidak memahami sesuatu. Tanamkanlah bahwa siapa saja bisa menjadi guru bagimu. Communicate. Bicaralah setiap kamu menghadapi kesulitan atau ketika kamu memiliki sebuah ide dan pendapat. Orang-orang bukan peramal yang bisa membaca pikiran dan kemauanmu. Berikutnya adalah collaborate. Ketika kamu ingin membuat suatu perubahan, gerakan, sebuah produk, jika dikerjakan bersama akan terasa lebih mudah dan maksimal. Contohnya Apple, McDonald, bahkan gedung-gedung yang kamu lihat merupakan hasil dari kolaborasi, ide, serta keunikan antar manusia. Yang leaders, ingat dunia membutuhkan orang-orang yang kreatif, kolaboratif, dan berani bermimpi besar. Nah, sekarang Pak Ade Hari ingin tahu apa sih cita-citamu dan apa alasannya. Misal, aku ingin menjadi seorang dokter agar bisa membantu orang-orang yang sakit. Silahkan tuliskan cita-cita kamu. Nah, sekarang pejamkan matamu, imajinasikan, visualisasikan jika cita-citamu menjadi kenyataan. Apa yang kamu rasakan? Coba lihat apa yang kamu tulis menurutmu, apa saja langkah-langkah yang harus kami ambil untuk mencapai cita-citamu. Bagaimana target serta hambatan yang sudah kamu tulis sebelumnya, sertai aspek-aspek tentang dirimu mulai dari kelemahan, kekuatan, dan value yang kamu tulis. Apakah sudah sesuai dengan cita-citamu? Young leaders, ingat hanya kamu yang memiliki kekuatan untuk mengubah dirimu. Hanya kamu yang bisa membawa dirimu menuju cita-citamu. Tidak ada jawaban benar dan salah. Teruslah evaluasi diri dan tingkatkan kemampuanmu. Bagaimana young leaders? Apakah kamu siap menjadi pemimpin untuk dirimu sendiri? Ingat, lawan terbesarmu adalah dirimu sendiri. Everybody is a winner of their own. Teruslah belajar sampai akhirnya kamu menjadi the best version and the leader of yourself. Oke? Selamat berproses young leaders. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.